Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Diputana Bila dengan presensi 14 dengan NIM 2311031073. Perkenalkan, nama saya Cinta Yolantini, kelas 6. Om Swastiastu. Halo, selamat sore. Sore kakak. Nah, apa kabar nih kamu hari ini? Baik. Nah, jadi hari ini kita bakalan belajar ya, yaitu mengenai pesisir bumi. Sebelum itu kakak mau tanya ke kamu, kita ini kan tinggal di sebuah pulau ya. Nah, pulau kita ini berada di wilayah negara Indonesia. Dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang berada di benua apa? Asia. Benar, benua Asia. Nah, di sini kita bakal belajar tentang apa sih itu benua, sama apa aja sih benua yang ada di dunia ini. Lalu ada letak astronomis dan juga geografis di masing-masing benua ini, oke? Oke, jadi di sini kakak mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai benua. Jadi benua ini adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Nah, di dunia ini kita memiliki 6 benua. Bisa bantu menyebutkan? Bisa. Oke. Yang pertama ada benua apa? Asia. Oke, benar. Benua Asia. Lalu yang kedua ada benua Eropa. Benar. Selanjutnya ada benua Amerika. Amerika, benar. Selanjutnya tahu apa lagi benua yang ada? Apa ya? Amerika. Tadi udah Asia, Eropa, Amerika, lalu ada lagi? Kakak bantu ya. Ya. Kan setelah Asia, Eropa, Amerika, jadi di sini tuh ada yang namanya benua Afrika, lalu benua Australia, dan benua Antartika atau Kutub Selatan ya. Nah, jadi ada 6 benua, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan juga Antartika. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa di setiap masing-masing benua di dunia ini memiliki letak astronomis dan juga letak geografis yang berbeda-beda. Nah, letak astronomis ini adalah suatu posisi tempat di bumi yang ditentukan oleh garis lintang dan juga garis bujur, di mana garis lintang dan garis bujur ini merupakan garis khayalan yang membentang di permukaan bumi. Sedangkan letak geografis adalah hal yang menyangkut ilmu tentang permukaan bumi, iklim, dan juga penduduk. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke benua yang pertama, itu benua Asia. Ini adalah gambar dari peta benua Asia, bisa kamu lihat. Nah, ini benua Asia itu letaknya di sebelah sini ya, dihafalkan. Nah, ini di sini adalah letak dari benua Asia. Di sini kakak membuat sebuah media pembelajaran yang mungkin akan memudahkan kamu untuk mempelajari benua-benua lebih dalam. Oke. Nah, di sini bisa kamu pegang yang bagian benua Asia. Selanjutnya, benua Asia. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sana kan sudah ada, coba pinjam sebentar. Nah, di sini itu ada yang namanya letak astronomis dari benua Asia, luas wilayah, kondisi penduduk, kawasan, kehidupan, dan juga iklim. Nah, bisa kamu pegang. Di sini kakak mau tanya, letak astronomis dari benua Asia itu berada di mana? Di 11, bisa dilihat di sana di 11. Di 11 lintang selatan. Ya, di 11 derajat lintang selatan sampai dengan Hingga 80 derajat lintang utara. derajat lintang utara, dan juga Dan 26 bunjur timur. 26 derajat bujur timur Hingga sampai dengan 170 derajat derajat bujur timur. Nah, jadi ini adalah letak astronomis dari benua Asia. Selanjutnya, kita buka di luas wilayah benua Asia. Nah, benua Asia ini merupakan benua terbesar yang ada di dunia karena luas wilayahnya juga mencapai berapa di sana? 49,7 juta. Ya, 7 juta kilometer persegi. Nah, hal inilah yang menyebabkan benua Asia menjadi benua terluas di dunia. Bahkan luas daratannya itu bisa mencapai sekitar 30% dari luas daratan yang ada di dunia. Dan apabila luas daratan dan juga luas lautan di Asia ini digabungkan, bisa mencapai 8,7% dari luas yang ada di dunia. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kondisi penduduknya, coba dilihat. Nah, benua Asia ini memiliki jumlah penduduk yang terbanyak yang ada di dunia, yaitu mencapai sekitar berapa? 4,66 miliar. Ya, 4,66 miliar jiwa yang ada di dunia. Bahkan ini itu setara dengan 59,5% dari populasi yang ada di dunia. Benua Asia ini memiliki kenampakan alam yang begitu variatif dan juga iklim yang begitu variatif. Bisa dibuka di sebelah iklimnya. Nah, di sana tertulis bahwa di benua Asia itu memiliki berapa iklim, bisa dibacakan? Memiliki Tropis. Ya, tropis, lalu subtropis, iklim iklim sedang, Ya. iklim kutub, dan iklim gurun. Oke, benar. Nah, karena di benua Asia ini memiliki beberapa iklim yang sudah tadi kamu jelaskan dan juga memiliki beberapa musim. Di sana kan sudah tertulis bahwa terdapat musim panas, kemarau, dingin, lalu ada musim apa lagi? Musim hujan, semi, gugur. Dingin dan Ya, benar itu. Nah, perlu kamu ketahui bahwa benua Asia ini adalah pertemuan dari 3 jalur pegunungan besar, yaitu ada pegunungan muda Sirkum Mediterania, pegunungan muda Sirkum Pasifik, dan juga pegunungan Australia.
bertemu di laut dan kepulauan Banda di Indonesia. Akibatnya ada beberapa kawasan di daerah benua Asia ini seperti Jepang dan juga Indonesia yang rawan terjadi bencana gempa seperti itu. Selanjutnya bisa dibuka di kawasannya. Jadi benua Asia ini terbagi menjadi beberapa kawasan. Bisa dilihat di sana ada kawasan Asia Tenggara, lalu ada Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, lalu Asia Barat dan juga Asia Utara. Benar. Nah, selanjutnya julukannya dibuka. Benua Asia ini dijuluki sebagai benua kuning. Kamu tahu nggak kenapa dijuluki sebagai benua kuning? Tidak. Jadi, kenapa dijuluki sebagai benua kuning? Itu tuh dikarenakan sebagian besar atau mayoritas dari penduduk benua Asia ini memiliki warna kulit kekuningan. Terkhusus dari, bisa dilihat di sana, dari ras Mongoloidnya ya. Nah, jadi ras Mongoloid ini tersebar di beberapa wilayah di benua Asia seperti Vietnam, Korea, Jepang. Benar? Oke. Selanjutnya next kita lanjut ke benua Amerika. Nih, ini adalah benua Amerika, bisa dipegang. Ini adalah gambar atau peta dari benua Amerika. Benua Amerika ini terletak di sebelah sini. Nah, benua Amerika ini terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara sebelah sini, Amerika Tengah sebelah sini, dan juga Amerika Selatan. Oke. Nah, sekarang kakak mau tanya di sana, letak astronomis dari benua Amerika berapa? Ayo. Berapa? Letak antara 8 83% derajat. derajat lintang utara Lalu, hingga 50 derajat lintang selatan dan Lalu? 170 10 derajat derajat bujur. bujur barat Mhm. hingga 35 derajat bujur barat. Iya, 35 derajat bujur barat. Ini adalah letak astronomis dari benua Amerika. Selanjutnya, fun fact-nya nih, benua Amerika ini kenapa bisa dinamakan benua Amerika? Karena nama Amerika sendiri itu diambil dari orang yang pertama kali menjelajahi benua Amerika itu adalah orang Eropa yang bernama Amerigo Vespucci. Nah, makanya benua ini dinamakan sebagai benua Amerika seperti itu. Selanjutnya bisa dilihat luas wilayah dari benua Amerika berapa? Luas benua Amerika mencapai 42,55 juta kilometer persegi. Benar. Lalu bisa dilihat kondisi penduduknya gimana di sana di Amerika? Memiliki populasi sekitar 98 Juta jiwa. juta jiwa dengan pertumbuhan yang lambat. Oke, cukup ya. Selanjutnya itu karakteristik yang membuat Amerika ini memiliki semua jenis iklim. Bisa dibuka di iklimnya. Jadi benua Amerika ini memiliki semua jenis iklim. Yang pertama itu ada iklim tropis, iklim subtropis, dingin, sedang, dan juga iklim kering. Oke. Tadi sekarang terakhir itu buka dijulukannya Indonesia lagi. Benua Amerika ini dijuluki sebagai benua Itu sebagai benua merah. Hal ini dikarenakan Amerika ini di sana kan bisa dibaca Dari kebiasaan suku India, yaitu suku asli Amerika yang suka melumuri badannya menggunakan pewarna merah. Nah, jadi kenapa disebut sebagai benua merah? Karena suku yang asli dari Amerika itu suku India, seperti kamu bilang tadi, suka melumuri badannya menggunakan pewarna merah seperti itu ya. Oke deh, selanjutnya kita lanjut ke benua Afrika. Nah, ini benua Afrika. Ini adalah peta dari benua Afrika, bisa dilihat ya. Nah, benua Afrika ini terletak di sini, di antara benua Amerika dan juga benua Asia. Oke, diperhatikan. Nih, ini adalah peta dari benua Afrika. Kakak bertanya, benua Afrika letak astronomisnya berapa? Ayo dilihat. posisi 37 derajat lintang utara Ya, hingga 34 lintang selatan dan 17 derajat bujur barat hingga 51 derajat bujur timur. Benar, ini adalah letak astronomis dari benua Afrika. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam wilayah. Oke, benua Afrika itu jumlah luas wilayahnya berapa? Luas benua Afrika mencapai 30,37 juta kilometer persegi. Benar. Nah, jadi di benua Afrika ini itu terdapat memiliki jumlah penduduk terbanyak yang ada kedua setelah benua Asia. Bisa kamu lihat berapa jumlah penduduknya di sana? Jadi jumlah penduduknya itu sekitar 1, di sini. Nah, jumlah penduduk itu sekitar 1,4 Miliar jiwa. Iya. Nah, saking dia termasuk ke dalam benua dengan jumlah populasi penduduk terbanyak kedua setelah benua Asia, sudah tadi saya jelaskan. Nah, benua Afrika ini memiliki banyak gurun dan juga cenderung kering. Bahkan gurun terbesar dan juga sungai terpanjang yang ada di dunia ini berada di benua Afrika. Kamu tahu nggak nama gurun terbesar yang ada di dunia?
Enggak. Enggak, jadi gurun terbesar di dunia itu bernama Gurun Sahara yang tepatnya berada di Afrika Utara. Dan kalau sungai terpanjang di dunia tahu? Sungai terpanjang yang ada di dunia. Sungai apa ya, ingat-ingat tahu nggak? Enggak. Nggak tahu juga. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi diingat, sungai terpanjang yang ada di dunia itu adalah Sungai Nil. Oke, ingat ya, gurun terbesar Gurun Sahara dan juga sungai terpanjang adalah Sungai Nil yang berada di Afrika. Selanjutnya kita masuk ke kawasan. Benua Afrika ini terbagi menjadi 5 wilayah, ya kan? Iya. Yang pertama itu ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan juga Afrika Timur. Nah, untuk iklimnya sendiri, benua Afrika itu memiliki iklim yang bagaimana? Iklim sedang, Ya, lalu? iklim tropis, Aha, iklim gurun, ya. iklim Mediterania. Nah, jadi nih, sebagian besar di wilayah Afrika itu memang memiliki atau beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan juga paling selatan yang beriklim subtropis seperti itu ya. Sebagian besar alam benua Afrika ini merupakan padang rumput yang cocok bagi mamalia. Dan benua Afrika ini, fun fact itu adalah memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi, tetapi juga memiliki angka kematian yang juga cenderung tinggi dikarenakan banyaknya wabah penyakit dan juga peperangan. Nah, benua Afrika ini memiliki kualitas pendidikan yang cukup rendah ya. Nah, selanjutnya julukannya, benua Afrika ini dijuluki sebagai apa? Coba, jangan udah dilihat, aku mau nanya. Dijuluki sebagai apa? Sebagai benua Benua? Ayo, ini tuh benar-benar pasti kamu tahu. apa ya? Nah, kakak kasih itu ya. Nah, benua Afrika ini dijuluki sebagai benua titik-titik-titik dikarenakan sebagian besar penduduknya itu memiliki warna kulit Hitam. ya, dijuluki sebagai benua Benua hitam. iya, benua hitam, benar. Nah, karena memiliki mayoritas penduduk itu memiliki warna kulit berwarna hitam yang berasal dari ras negroid ya, ingat lo. Nah, selanjutnya kita masuk ke benua Eropa. Ini silakan pegang benua Eropanya. Untuk letaknya sendiri, benua Eropa itu terletak di sini, nih yang berwarna merah. Benua Eropa ini memiliki daratannya itu menjadi satu dengan benua Asia, lihat kan? Ya. Nih, kita benua Eropa, ini benua Asia berarti menjadi satu. Karena ini pun jadinya di benua Eropa ini dan juga Asia memiliki lempeng yang bernama lempeng Eurasia seperti itu. Nih bisa dilihat ininya. Nah, sekarang masuk ke letak astronomis dari benua Eropa. Letaknya di mana? Ayo disebutkan. 35 Terletak pada 35 derajat ya, bintang utara hingga 71 derajat derajat bintang utara ya, dan 9 derajat bujur mana ini? bujur barat hingga 66 derajat bujur. dua punya ini gimana kak? 66-nya aja dibaca di Oh, ya. 66 derajat bujur timur. Seperti itu ya. Ya. Nah, ini dilihat, jadi benua Eropa ini berada di letak astronomisnya yaitu 35 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur timur. Oke. Selanjutnya, luas wilayah dari benua Eropa berapa? Luas benua Eropa mencapai 10,35 ribu kilometer 10 juta 355 kilometer persegi. Nah, jadi sekali lagi ya kakak tegasin. Jadi Ya. benua Eropa itu memiliki luas sekitar 10.355.000 kilometer persegi. Nah, benua Eropa ini memiliki kawasan, bisa dilihat kawasan dari benua Eropa yaitu ada Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan juga Eropa Selatan. Nah, kondisi penduduknya, berapa sih jumlah penduduk yang ada di benua Eropa? Bisa dilihat, jumlah penduduk sekitar 745 juta jiwa. iya. Jadi benua Eropa ini memiliki jumlah penduduk itu sekitar 745 juta jiwa. Dan fun fact-nya ini, benua Eropa ini adalah salah satu benua yang tidak memiliki gurun. Oke. Selanjutnya, coba dibuka di bagian iklim. Apa aja sih iklim dari benua Eropa ini? Bisa dibacakan. Benua Eropa ini memiliki iklim apa? Bisa dibacakan. Benua Eropa iklim Arktik Ya, atau Arktik atau subarktik. subarktik, Ya, iklim kontinental Ya. atau iklim maritim Maritim. maritim, Iya, maritim lalu. iklim pegunungan Dan dan iklim Mediterania. Oke, benar. Nah, di benua Eropa ini karena iklimnya tersebut juga cocok di benua Eropa ini cocok untuk beberapa jenis tanaman pangan seperti gandum, jagung, kentang, dan juga buah-buahan. Serta jika di peternakan menghasilkan keju, susu, mentega, daging, dan juga benang wol.
Nah, perekonomian utama yang ada di negara-negara Eropa ini sebagian besar bertumpu pada bidang industrinya. Oke. Selanjutnya, julukannya. Ayo, julukan dari benua Eropa. Julukan benua Eropa adalah benua biru. Nah, tahu nggak kenapa di benua biru? Enggak. Karena benua Eropa ini sebagian besar mayoritas dari orang-orang itu memiliki mata berwarna Biru. ya. Pasti kamu nggak kalau lihat ada orang yang berwarna biru, kemungkinan besar mereka berasal dari Eropa. Nah, oke deh, selanjutnya kita masuk ke benua Australia. Nih, silakan. Benua Australia ini adalah peta dari benua Australia, bisa dilihat nih ya, kamu boleh lihat. Benua Australia ini terletak di sebelah sini, diperhatikan. Nah, benua Australia ini terletak di sebelah sini. Untuk letak astronomis benua Australia yaitu berada di Di antara 113 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 lintang selatan. Iya, 43 derajat lintang selatan. Ini adalah letak astronomis dari benua Australia. Kita lanjut ke luas wilayahnya. Luas wilayah dari benua Australia di mana? Berapa? Luas benua Australia mencapai 692 juta. Iya, jadi luas dari benua Australia ini adalah 7.662 juta kilometer persegi, bukan jiwa ya. Iya. Nah, untuk jumlah penduduknya sendiri yaitu sebanyak 21 juta jiwa. Nah, benua Australia ini adalah benua terkecil yang ada di dunia, oke? Nah, juga benua ini adalah salah satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan juga 2 teritorial. Bisa dilihat di bagian kawasannya. Nah, itu tuh kan kawasannya itu dibagi menjadi bisa dibaca Queensland Utara, Queensland Selatan, lalu ada New South Wales, ya, lalu Victoria, ya, lalu ada Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat Selatan, dan Australia Barat Utara. Iya, benar. Nah, benua Australia ini berbatasan langsung dengan dengan Indonesia dan dipisahkan oleh oleh Samudra Hindia. Nah, ini kan Indonesia nih. Ini adalah negara Indonesia dan di sini adalah benua Australia. Dan lautan lepas itu adalah Samudra Hindianya, oke? Nah, selanjutnya mengenai kondisi geografisnya, bisa dilihat di bagian iklimnya. Benua ini memiliki iklim apa? Iklim apa aja? Iklim tropis di utara, Lalu iklim gurun di tengah, dan iklim sedang di selatan. Hal ini itu dipengaruhi oleh letak bintang, arus samudra, dan topografi. Oke, benar ya. Jadi itu adalah iklim di benua Australia. Nah, geografikannya yang membuat Australia dapat fokus pada industri peternakan juga pertanian di beberapa jenis tanaman pangannya. Oke. Selanjutnya julukannya benua Australia ini dijulukan sebagai benua apa? Benua Australia memiliki beberapa julukan, yaitu benua hijau, negeri kanguru, dan benua pulau. ya. Ya, disebut sebagai benua pulau ya karena dia termasuk benua terkecil yang ada di dunia. Dan kenapa disebut sebagai negeri kanguru? Karena mungkin ada banyak kanguru ya. Iya, jadi hewan kanguru itu berasal dari benua Australia ya, makanya seperti itu. Yang terakhir kita masuk ke dalam benua Antartika. Silakan lihat. Nah, benua Antartika ini adalah zona bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Oke. Ini adalah peta dari benua Antartika. Dan jika di sini benua Antartika itu berada di sebelah sini, di sebelah selatan. Oke, kita diperhatikan ya. Untuk letak astronomis benua Antartika yaitu di antara 66 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Ya, nah, itu adalah letak astronomis dari benua Antartika. Selanjutnya, luas wilayah benua Antartika berapa? Luas wilayah 14 juta kilometer persegi Ya. yang dilapisi Oleh es terbesar di dunia dengan tebal 1.800 meter dan berat 27 juta miliar ton. Oke, benar. Nah, jadi untuk iklim di benua Antartika ini memiliki iklim dingin dan juga kering yang suhu rata-rata itu mencapai -20, berat kan? -20. Oke. Untuk kawasan sendiri di benua Antartika ini memiliki kawasan, bisa dibuka di bagian kawasannya. Memiliki dua kawasan utama, yaitu Antartika Timur oleh pegunungan Transantarctica namanya, dan juga Antartika Barat. Oke. Untuk kondisi penduduknya sendiri, jadi benua Antartika ini adalah wilayah yang tidak dihuni oleh manusia
kecuali ada beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Jadi nggak ada yang bisa tinggal di wilayah Antartika ini, mungkin karena suhu atau iklimnya yang terlalu ekstrim. Selanjutnya, julukan benua Antartika. Ayo, julukan dari benua Antartika. Diberikan julukan Sebagai benua abu-abu dikarenakan sebagian besar wilayah benua ini tertutup salju sepanjang tahun. Iya, dijuluki sebagai benua abu-abu karena bisa kamu lihat sendiri di petanya ini bahwa Antartika ini full ya ditutupi salju di sepanjang tahunnya. Makanya dijuluki sebagai benua abu-abu seperti itu. Selanjutnya masih di benua Antartika. Nah, akhir-akhir ini itu terjadi yang namanya mencairnya es di Antartika. Perlu kamu ketahui bahwa benua Antartika ini mengandung lebih dari setengah dari air tawar yang ada di dunia. Nah, dalam bentuk lapisan es. Jadi ini air tawar itu dalam bentukan es. Nah, karena terjadinya pemanasan global, lapisan es ini di Antartika ini terus mencair, dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka Antartika bisa berubah menjadi benua yang gersang. Nah, dan juga ya, jika benua Antartika ini kehilangan semua esnya, maka permukaan laut di seluruh dunia ini akan naik lebih tinggi, yaitu setinggi 58 meter, dan maka akibatnya ini akan banyak ada negara atau pulau yang akan hilang karena mereka tenggelam ya, karena esnya yang mencair seperti itu. Berarti kalau esnya itu mencair, dunia bakal kiamat? Bisa jadi dunia akan tenggelam. Jadi ada mungkin beberapa pulau-pulau atau negara-negara yang akan hilang seperti itu ya. Pulau-pulau yang kecil terutama ya. Selanjutnya, nah kamu harus tahu kalau di dunia kita ini kan tadi udah kita jelas tentang Antartika. Antartika ini kan kutub selatan yang tadi kakak bilang. Nah, selain kutub selatan ada juga yang namanya kutub utara. Jadi kutub utara itu letaknya di sebelah sini. Nah, mereka ini kan sama-sama kutub, tapi tahu nggak apa aja perbedaan dari kutub-kutub ini? Mungkin luasnya. Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, jadi perbedaan dari kutub-kutub ini yang pertama itu adalah sebagian wilayah kutub utara ini masih ditinggali oleh manusia. Nah, meliputi dari Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, dan lainnya. Sedangkan yang tadi kakak jelaskan, kalau di kutub selatan ini apakah bisa ditinggali manusia? Tidak. Iya, itu yang membedakan ya. Kalau di kutub utara itu masih bisa ditinggali manusia, sedangkan di kutub selatan itu nggak bisa ditinggali manusia. Nah, untuk binatang-binatang yang ada di di kutub utara dan juga kutub selatan. Kalau kamu melihat beruang kutub, maka kamu melihat kutub selatan. Kutub utara, Sedangkan kalau kamu melihat penguin, maka kamu melihat kutub selatan. Seperti itu. Nah, suhu di kutub utara ini cenderung biasanya lebih hangat dibandingkan dengan suhu yang berada di kutub selatan. Oke. Kak, misalnya kalau ada orang yang tinggal di kutub utara, gimana? Kalau di kutub utara masih bisa ditinggali oleh manusia, sedangkan di kutub selatan baru tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena cuaca ekstrim yang ada di kutub selatan yang mengakibatkan tidak ada manusia yang bisa ditinggal di sini. Di sini tuh kalau misalnya dingin tuh dingin banget kayak gitu. Bahkan kan tadi sampai suhu itu minimal minus 20 derajat Celcius seperti itu. Oke. Nah, tadi kan udah nih kakak jelasin mengenai letak astronomis dan juga letak geografis dari benua-benua ini. Nah, sekarang kakak mau ngasih tahu kamu bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi geografis di suatu negara. Oke. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi ada yang namanya ini, bisa kamu lihat, ada iklim, topografi, sumber daya alam, dan juga lokasi. Nah, iklim ini adalah hal yang berhubungan dengan yang namanya suhu rata-rata, musim, curah hujan, sampai dengan pola cuaca yang turut mempengaruhi pertanian, flora fauna, ataupun aktivitas manusia atau penduduk yang ada di suatu negara. Nah, iklim ini adalah keadaan hawa yang berada di suatu daerah dalam jangka waktu yang relatif lama, bisa mencapai sekitar 30 tahunan. Oke. Selanjutnya itu adalah topografi. Topografi ini merupakan relief yang keadaan permukaan di bumi di suatu kawasan. Topografi ini tuh contohnya misalnya seperti pegunungan, dataran tinggi, lalu ada dataran rendah, sungai, danau, dan masih banyak lagi. Oke. Selanjutnya itu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang terdapat di alam dan biasanya bisa dimanfaatkan sebagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga kesejahteraan manusia. Contoh sumber daya alam itu misalnya sumber daya air, lalu ada sumber daya hutan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu ada lokasi. Nah, lokasi yang dimaksud di sini itu adalah dekat atau jauhnya suatu negara dengan pusat perdagangan dunia, jalur perdagangan internasional, serta keterhubungannya dengan negara lain yang mempengaruhi politik perdagangan dan juga perkembangan ekonomi. Nah, jadi terdapat faktor-faktor tadi, yaitu iklim, topografi, sumber daya alam, dan juga lokasi. Keempat faktor itulah yang biasanya dapat mempengaruhi kondisi geografis dari suatu negara, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu mengenai sedikit bentang alam ya. Nah, jadi bentang alam ini adalah bentuk permukaan bumi yang tampak dari luar
termasuk segala kenampakan alam yang ada di atasnya. Nah, kenampakan alam ini atau benda alam ini biasanya terbentuk dari proses alami atau alam seperti geologi, iklim dan juga erosi. Nah, terdapat beberapa kenampakan alam yang terkenal yang ada di dunia. Seperti yang kamu tahu, yang ini, tahu nggak ini gunung apa? Gunung Everest. Gunung Everest. Ya, Gunung Everest ini adalah gunung tertinggi yang ada di dunia. Nah, gunung ini tuh berada di Nepal dan juga Tibet. Selanjutnya itu ada Sungai Nil yang tadi. Sungai Nil ada di Benua Afrika. Ya, lalu ada Grand Canyon yang berada di Amerika Serikat, lalu ada Amazon, hutan Amazon yang berada di Amerika Selatan juga, dan juga ada Aurora Borealis atau yang berada di kutub utara. Ini bisa kamu lihat. Ini adalah beberapa kenampakan alam yang populer di dunia, oke? Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih kondisi geografis itu bisa menentukan karakteristik dan juga perkembangan di suatu negara? Jadi, biasanya kondisi geografis di suatu negara itu dipengaruhi dari karakteristik dan perkembangannya melalui berbagai faktor seperti tadi sudah aku jelasin, yaitu ada iklim, topografi, sumber daya alam, dan juga lokasi. Contohnya itu misalnya kondisi geografis yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kondisi geografisnya itu mempengaruhi yang namanya keanekaragaman budayanya kan, lalu ada keanekaragaman mata pencariannya. Kayak contohnya kalau misalnya di laut, mata pencariannya apa? Ikan. Nelayan. Nelayan. Iya, nelayan. Kalau misalnya di pegunungan, mata pencarian penduduknya apa? Berkebun, pertanian, dan masih banyak lagi. Lalu ada pola-pola pemukimannya, tradisi adat, keragaman alam dan yang unik dan mempesona, serta ketersediaan sumber makanannya, oke? Nah, selain itu, bisa juga kita lihat dari tradisi-tradisi unik yang ada di berbagai negara. Contohnya itu ini, sebentar. Bisa kamu lihat di sini. Ini adalah tradisi unik yang ada di negara, yaitu ada yang namanya tulip time. Tulip time ini berasal dari negara Belanda, di mana tradisi ini adalah tradisi tahunan yang diadakan untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Nah, karena di Belanda kan terkenal tuh sama bunga tulipnya, jadi adalah tradisi ini. Dan juga acaranya itu dimulai sejak tahun 1929. Selain itu, di negara Asia juga ada festival menikmati bunga ini yang ada di negara Jepang, yaitu menikmati bunga sakura. Selain itu, ada juga Selain itu ada juga tradisi yaitu masyarakat nomaden. Perlu kamu ketahui bahkan nomaden ini adalah masyarakat yang hidupnya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jadi di sekarang ini masih ada masyarakat nomaden, yaitu sekitar 30-40 juta orang di dunia. Contohnya itu ada yang namanya suku Pokot, ini gambarnya. Suku Pokot ini hidup di Kenya dan juga Uganda, yang hidupnya berpindah-pindah sambil memelihara hewan ternaknya seperti sapi, domba, dan juga kambing. Selain itu juga ada suku lainnya, itu adalah suku Tuareg yang tinggal di gurun Sahara di negara Nigeria, Mali, Burkina Faso. Suku itu dipimpin oleh seorang perempuan yang mereka itu mahir dalam hal astronomi, seperti itu, oke? Nah, tadi itu kan sudah. Sekarang Kenapa kulitnya hitam-hitam semua? karena mereka itu termasuk ke dalam ras negro, seperti itu. Oke. Nah, oke deh, selanjutnya kan tadi kita udah nih mempelajari tentang benua-benua dan juga geografisnya, astronomis yang ada di seluruh dunia. Sekarang di sini kakak mengajak kamu buat nyanyi. Nah, lagu ini adalah pakai refreshing juga ya, biar nggak mumet. Jadi lagu ini tuh adalah lagu tentang 6 benua. Lagu ini bisa membuat kamu atau memudahkan kamu mempelajari benua-benua. Jadi bisa lebih hafal tentang benua-benua apa sih yang ada di dunia ini, oke? Oke, sekarang kakak tuliskan dulu ya lagunya. Sekarang kita akan nyanyi bersama lagu tentang 6 benua, oke? Sekarang kamu ikutin kakak ya nadanya. Ini udah kakak tulisin mengenai liriknya. Oke deh, siap-siap ya. Mari kawan semua, kita ulas bersama tentang 6 benua yang ada di dunia. Ingat-ingat semua, janganlah sampai lupa. 6 benua yang ada di dunia. Asia yang pertama, terbesar di dunia. Benua Amerika, terbesar nomor 2. Lalu ada Afrika yang panas cuacanya, tempat sungai Nil, gurun Sahara. Selanjutnya Eropa yang tidak punya gurun, benua Australia terkecil di dunia. Terakhir Antartika tak dihuni manusia. Ayo kawan, hafalkan bersama nama-nama negara yang ada di dunia.
Asia, Indonesia, Singapura, Malaysia, Amerika, Kanada, Meksiko, dan Panama. Eropa, Spanyol, Polandia, Afrika, Libya, dan juga Guyonia, Australia, USA, dan juga Tasmania. Itu contoh negara yang ada di dunia. Rajin belajar agar jadi pintar. Rajin belajar agar jadi pintar. Hore! Itu tadi adalah lagu 6 benua. Oke. Kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu mengenai pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Nah, jadi sudah banyak negara-negara di dunia yang berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Kita bisa belajar dari negara-negara tersebut untuk memajukan negara kita sendiri. Nah, seperti apa sih cerita dari negara-negara tersebut? Yang pertama itu ada memanfaatkan tanah lapang sebagai kebun penangkap angin. Nah, salah satu itu ada yang namanya negara Denmark. Negara ini tuh terletak di antara Laut Utara dan juga Laut Baltik, di mana membuat negara ini banyak mengalami angin kencang. Denmark di sini memanfaatkan kondisi geografisnya itu dengan membuat turbin angin yang saat ini sudah mencakupi 45% dari kebutuhan di Denmark. Selain Denmark ada juga yang namanya negara Cina yang juga memanfaatkan karakteristik kondisi geografisnya ini untuk mengembangkan turbin angin tersebut. Nah, dengan kondisi geografis Indonesia yang seperti sekarang ini juga dapat mendukung pengembangan energi terbarukan ini. Bahkan sejak tahun 2020 Indonesia sendiri sudah mulai berdiskusi dengan beberapa negara seperti Denmark dan juga Cina untuk mewujudkan pengembangan energi terbaru ini. Oke. Selanjutnya itu ada kita bisa belajar dari negara Singapura, yaitu negara maju yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Singapura sendiri adalah negara kecil yang berada di Semenanjung Malai dengan letak yang sangat strategis, yaitu di jalur lintas perdagangan dan juga lintas penerbangan internasional. Nah, pada awal berdirinya negara ini di tanggal 9 Agustus 1965, Singapura ini memiliki banyak sekali kekurangannya, yaitu seperti pengangguran yang tinggi, lalu ada resesi dan juga tidak memiliki sumber daya alam dan masih banyak lagi. Nah, jadi ada beberapa hal atau strategi yang dilakukan oleh oleh negara Singapura ini untuk menjadikan dirinya itu menjadi negara maju pertama di ASEAN. Yang pertama itu adalah dengan mengelola sumber daya alam mentahnya dan diekspor ke negara berkembang seperti industri penggilingan minyak. Lalu yang kedua itu dengan melakukan restrukturisasi industri yang semula padat karya menjadi padat modal dengan sistem mekanisme dan juga komputerisasi. Nah, yang ketiga itu juga dengan melakukan restrukturisasi di sektor jasa dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas umum berstandar internasional seperti bandara dan juga pelabuhannya. Dan yang keempat itu adalah dengan meningkatkan kualitas teknologi dalam negeri untuk menunjang kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa belajar dari negara-negara maju tadi untuk menjadikan negara kita juga menjadi negara maju ya. Selanjutnya itu mengenai cara Jepang bersahabat dengan gempa bumi. Nah, jadi faktanya tentang Jepang dan juga Indonesia bahwa Jepang dan Indonesia ini ada atau berada di zona cincin api Pasifik yang bernama Ring of Fire, di mana lokasi ini adalah 90% dari gempa yang ada di dunia. Oke. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya negara Jepang juga negara Indonesia ini sering mengalami frekuensi gempa bumi terbanyak. Karena wilayah Indonesia ini yang besar, maka tidak semua gempa bisa dirasakan di daratan. Oke, selanjutnya Jepang dilanda gempa itu sekitar sebanyak 1.500 gempa setiap tahunnya. Salah satu gempa terburuk yang dialami Jepang itu yaitu terjadi pada tanggal 17 Januari 1965, di mana gempa tersebut berkekuatan sekitar 6,9 skala Richter yang mengguncang di daerah Kobe selama 20 detik dan menelan korban jiwa sebanyak 6.434 jiwa seperti itu. Nah, karena sering terjadinya gempa di Jepang ini, maka pemerintah Jepang itu mengatasi gempa bumi itu dengan beberapa hal. Yang pertama itu adalah dengan beberapa wilayah pesisir di Jepang yang dilengkapi dengan perlindungan tsunami. Lalu yang kedua adanya generasi muda Jepang pasca gempa Kobe yang tadi saya jelaskan tersebut, diadakannya rutin latihan mitigasi bencana, di mana ketika terjadi atau hidup alarm tentang peringatan gempa, maka mereka akan segera berlindung di bawah kolong meja seperti ini. Jadi mereka langsung berlindung di bawah kolong meja seperti ini. Dan program ini itu menghasilkan ketenangan yang luar biasa bagi rakyat Jepang serta menumbuhkan nilai saling tolong menolong dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Oke. Dan yang terakhir itu adalah dengan Jepang membangun banyak bangunan yang tahan gempa. Jadi struktur bangunan ini menggunakan inovasi beton bertulang yang tahan gempa serta inovasi minyak karet dan juga sel-sel lainnya yang tertanam di antara struktur bangunan dan tanah seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa hal yang dapat kamu pelajari
mengenai pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Oke deh, jadi sekian materi yang dapat kakak sampaikan buat kamu tentang Pelesir Bumi ini. Di sini kakak punya sebuah evaluasi. Tadi kan kakak udah minta kamu untuk menghafalkan letak-letak dari benua-benua tersebut. Di sini kakak punya ini nanti kakak akan minta kamu buat menggambar benua-benua ini sesuai dengan arahan yang sudah tertera di sini. Seperti benua Amerika letak di mana, kamu gambar dengan warna merah. Begitu juga selanjutnya. Oke, bisa? Dimengerti? Oke, silakan. Kamu sudah bisa mulai mengerjakannya mulai sekarang. Ini kakak berikan sesuatu. Ini digambar atau diwarnai aja? Diwarnai. Oh. Diwarnai gambar. Warna di sini. Ya. Ya. Oke. Nah, di sini sekarang kita samain ya. Ya. Benua Amerika, bener nggak benua Amerika letaknya di sini? Salah, oke. Jadi di sini kamu bener, itu adalah benua Asia aja. Nggak apa-apa ya. Sekarang berarti kamu belum memahami letak dari benua-benua tersebut. Di sini kakak jelasin lagi ya. Diperhatikan baik-baik. Nah, benua Amerika itu letaknya adalah di sini. Dari sini bisa lihat sampai sini, dari Amerika Utara, Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan. Oke. Nah, di sini kamu salah. Nah, selanjutnya benua Eropa. Di sini benua Eropa itu kan tadi kakak bilang ke kamu bahwa benua Eropa itu berbatasan, daratnya itu berbatasan langsung dengan benua Asia. Oke. Jadi letak benua Eropa itu sebenarnya di sini. Nih, cuman karena dia jadi satu, jadi mungkin kamu keliru ya. Nah, jadi benua Asia itu benua Eropa itu letaknya di sini berseberangan dengan benua Asia. Nah, yang kamu gambar warna merah ini itu adalah benua Afrika. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah benua Australia. Benua Australia itu letaknya di sini. Benua terkecil, ingat aja benua terkecil itu udah pasti benua Australia. Nanti kalau misalnya ada di mana, ini kan yang paling kecil ini, udah pasti itu adalah benua Australia. Oke. Nah, terakhir benua Antartika. Kamu di sini nggak mungkin keliru ya. Benua Antartika itu letaknya sebelah sini, di sini. Jadi benua Antartika itu berada di sebelah sini. Oke. Apa udah bisa, udah mengerti? Coba kakak tanya lagi sekali. Ini benua apa? Asia. Oke, kalau ini yang berbatasan Eropa. Oke, kalau Ya, ini Amerika. udah benar Eropa. Udah benar. Kalau ini dari sini sampai sini adalah benua benar Amerika. ya, kalau salah ragu Amerika. Sedangkan ini benua Australia. dan benua terkecil adalah kok Australia? Benua ini? Afrika. Iya, kalau benua terkecil itu benua, tadi kan kakak bilang benua terkecil itu adalah benua Australia. benua terkecil benua apa? Australia. Ini benua Afrika. iya. Kalau yang sebelah sini itu namanya benua Antartika. iya, Antartika. Oke deh, apa ya, nanti kita belajar lagi. Nah, tadi kan kakak udah minta kamu buat nyatet kan? Iya. Coba kamu sampaikan kesimpulan atau poin-poin yang kamu catat tadi. Oke? Bisa dibacakan ya dengan kencang. Apa-apa dibacain aja langsung, yang apa aja yang kamu pahamin, apa aja yang kamu catat. Iya. Silakan. Pelesir Bumi. Benua Asia dijuluki sebagai benua kuning dikarenakan penduduknya besar, memiliki warna kulit kekuningan. Dua, benua Eropa. Julukan benua Eropa adalah benua biru. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduknya memiliki bola mata berwarna biru. Benua Amerika dijuluki sebagai benua merah. Benua Afrika adalah benua hitam karena mayoritas benuanya berasal dari ras Negroid. Nah, itu. Iya, Negroid. Oke, ada lagi yang mau dibacain? Enggak. Udah, Itu aja? tadinya tak. Oke. Oke deh, itu deh tadi sekian materi mengenai Pelesir Bumi. Nah, nanti kamu bisa pelajarin lagi kembali di rumah tentang materi-materi tersebut. Sekian yang dapat kakak sampai pada pertemuan kali ini. Kakak mohon maaf ya kalau misalnya terdapat kesalahan-kesalahan kata dari mulut kakak. Terakhir kata kakak tutup dengan kata pesan. Om Shanti.